Hello everyone, so today I am going to show you one of the written sample in TOEFL ITB test yang dikeluarkan secara official oleh ITS. Karena ini sampel, nanti kita akan hanya memiliki sekitar 12 pertanyaan yang bisa kalian coba kerjakan bersama-sama. Jadi, nanti saya akan berikan durasi waktu atau timer selama 30 detik di bagian bawah pada slide masing-masing pada layar nantinya, dan kalian bisa coba kerjakan. 30 detik ini bisa dibilang penentuan apakah soal tersebut merupakan soal yang mudah bagi kalian. Karena masing-masing siswa atau masing-masing pembelajar memiliki kesulitan yang berbeda-beda pada soal TOEFL ITB. Jadi kemampuan juga berbeda, mungkin kesulitannya juga akan berbeda. Oleh karena itu, biasanya saya akan meminta siswa saya untuk dapat mengerjakan soal TOEFL ITB dalam waktu 30 detik maksimal atau mungkin lebih baik jika kurang dari 30 detik. And of course, I need to remind you, if you like the video, I will really appreciate it if you can like it so that more people can see it too. And then don't forget to subscribe to the channel and turn on the notification so that you can get notification for our newest video about TOEFL ITB. Nggak perlu menunggu lama lagi, kita akan coba untuk kerjakan soal yang pertama. Here it is. Oke, the time is over for the first question. Dan seperti yang kalian lihat, saya tetap mempertahankan nomor pada soal ini karena di dokumen atau PDF form dari tes tersebut kita memulai soal written ini dari nomor 5. Jadi kalian bisa periksa sendiri, kalian bisa coba download PDF-nya di web atau di official website dari ITS sendiri. Dan saya akan coba jelaskan untuk error yang dapat kita temukan pada soal written expression ini. Dan pastikan kalian juga telah memilih manakah error yang ada di dalam kalimat ini. Saya akan tunjukkan bagaimana saya coba untuk menjelaskan tiap soal yang ada nantinya di bagian written expression. Seperti yang dapat kalian lihat, kalian dapat melihat soal yang tadi muncul, dan kita akan menemui saya akan mencoba memberikan explanation tentang error yang kita temukan dan bagaimana cara kita memberikan koreksi pada error tersebut. Dan selanjutnya saya juga coba untuk menambahkan sesi baru di sini, yaitu sesi mini dictionary. Jadi bisa dibilang sebagai tambahan informasi kalian atau mungkin kalian ingin menambah kosakata yang kalian miliki. Semoga bermanfaat untuk sesi yang satu ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa nomor 5 ini memiliki error pada pilihan C. Jadi pilihan C ini yang salah. But we need to know the process kan. Jadi kita harus tahu prosesnya seperti apa. Saya akan jelaskan mulai dari pilihan A. Pilihan A itu betul dan kenapa kok C yang salah. Electrical disturbances. Nah, di sini kita ada electrical ini termasuk adjektif ya, karena muncul sebelum kata benda noun. Jadi urutannya sudah betul, sehingga A ini juga bisa dibilang udah betul strukturnya. Jadi nggak usah kita pertimbangkan lagi, karena kita tahu alasan mengapa A itu betul. Dan selanjutnya alasan kenapa 5B ini juga betul adalah karena kalimat ini memang memiliki makna kalimat pasif atau kata kerjanya pasif nih di sini. Seperti yang dapat kalian lihat di sisi sebelah kanan telah saya berikan explanation dari dari makna kalimat yang ada dan juga strukturnya juga. Tadi saya sebutkan kalau memang ini adalah kalimat pasif. Jadi memang kalimat pasif ini memiliki struktur seperti ini. To be, and then verb 3, dan biasanya ada by-nya. Jadi siapa yang melakukan aksi tersebut. Dan di sini kita memiliki makna kalau misalnya pasif seperti biasa dalam bahasa Indonesia kita memiliki disebabkan atau
yang memiliki awalan terlempar, terbuang, banyaklah. Kalian harus tahu, kalian harus mengenali struktur dari kalimat pasif atau kata kerja pasif, dan juga kalian harus mengenali makna dari kalimat pasif itu sendiri. Dan berdasarkan makna dan strukturnya, pilihan B ini juga sudah betul. Jadi selanjutnya kita memiliki pilihan C yang memiliki makna yang salah. Jadi kita memiliki gangguan listrik di bumi sering disebabkan oleh, bukan sering disebabkan dengan pastinya. Karena itu merupakan kalimat pasif, jadi maknanya sudah salah. Dan selanjutnya kita memiliki on the surface. On the surface ini sudah betul lah. Itu biasa disebut sebagai noun phrase. Jadi ya kumpulan beberapa kata yang membentuk suatu kata benda. Begitu. So I hope that it's quite clear for you for questions number 5. And then let's move on to the next one. It's questions number 6. Nah, untuk question number 6 dan seterusnya akan ada timer yang akan muncul di bagian bawah di slide yang muncul di layar kalian. Jadi kalian bisa coba kerjakan dalam waktu 30 detik juga. And so, let's go. What do you think of this question? Can you find the error of this sentence? I mean, seperti yang kalian lihat, kita langsung dapat menemukan error di soal ini, yaitu error pada pilihan A. Jadi sesungguhnya I have no obligation. Jadi sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan pilihan B, C, D itu mengapa kok betul. But I will tell you a little bit about this. Jadi di sini kita memiliki inventor dengan nama ini received his first patent. Jadi harusnya ini malah his ya. Jadi kita memiliki untuk kali ini kita memiliki materi terkait dengan possessive pronoun. Jadi kata ganti kepemilikan. Kalau misalnya kalian memiliki kesulitan memahami his dan him, kalian bisa melihat maknanya di sini. Kalau misalnya his, kita memiliki makna milik seseorang. Jadi penemu dengan nama ini menerima paten pertama miliknya ya, paten pertama miliknya pada tanggal bla bla bla. And that's it. And you can try to find the information about possessive pronouns in Google if you want, because I haven't made the material yet in a video. And maybe in the future. And then let's move on. We have got what else ya? Kalau misalnya A salah, berarti kita harus lihat apakah B itu benar atau tidak. Dan seperti biasa, kalian harus ingat kalau kita ngomongin tentang preposisi on, itu berhubungan dengan tanggal. Kalau ngomongin tentang preposisi in, itu berarti kita ngomongin tentang bulan atau tahunnya. Karena kita memiliki tanggal di situ, oleh karena itu kita akan menggunakan on. And then selanjutnya, for a steam boiler furnace. This one baik-baik saja sepertinya karena kita coba maknai kita memiliki untuk tungku kettle uap. Oke. Jadi ya semacam noun phrase begitulah. Jadi preposisi tertentu yang diikuti oleh noun phrase tertentu juga. And then it means that we can move on to question 7. I will give you 30 seconds again for every question. Let's go. Alright, so we are finished. And then let's move on to the explanation. I will try to explain it for you, and you can just take a look at the sentence, the question first saja biar nggak bingung mungkin.
Dan di sini seperti sebelumnya, seperti nomor 6 kita ternyata memiliki jawaban yang salah atau error ini ditemukan di pilihan A. Mengapa? Karena kita memiliki jelas-jelas kita memiliki harusnya ini bukan kata sifat. Jadi kalian harus mengetahui perbedaan dari kata sifat dan kata benda. Di sini salah satu cara untuk mengetahui perbedaannya yaitu dari akhiran yang ada. Jadi kalau misalnya di sini kita memiliki si di sini, harusnya si kan, nah itu memiliki fungsi sebagai kata benda. Kalau misalnya empty seperti ini, efficient, division, nah kayak gitu, itu berarti memiliki fungsi adjektif. Jadi memang mungkin ini akan menjadi tantangan bagi kalian untuk mulai meningkatkan kesadaran kalian akan akhiran tiap kata dalam bahasa Inggris. Jadi lumayan cukup banyak. If you want to do it lightly, you can just build your habit so you can get more knowledge about these kinds of words. Jadi tinggal build habit aja biar mungkin belajar tentang ini akhiran ini akan lebih mudah untuk kalian. Itu untuk pilihan A dan saya juga telah memberikan informasi terkait hal tersebut di mini dictionary. Defisiensi ini yang noun, selanjutnya ada yang ent sebagai adjektif yang memiliki perbedaan makna juga. Kekurangan atau kurang. Jadi pastinya mereka itu sangat berbeda. Gitu. Nah, cara lain untuk bisa mengetahuinya yaitu dengan cara melihat strukturnya. Kita memiliki artikel, kita memiliki of. Sudah kalau sebelum of itu harus berupa kata benda. Tantangannya untuk kalian, apakah kalian menyadari apakah division ini merupakan kata benda? Seperti itu. And then, kenapa kok B ini salah? Betul, karena seperti biasa, kalau misalnya ada adverb, munculnya itu sebelum kata kerja utama. Jadi ini kata kerja utamanya, dan diapit oleh kata kerja bantu. Seperti itu. Dan penggunaan pasif di sini juga sudah betul. Karena kita memiliki makna kekurangan asam folat jarang ditemukan pada manusia karena bla bla bla. Jadi maknanya sudah betul, struktur urutannya juga sudah betul. Begitulah. And then let's move on to the next one. Untuk because jika sudah oke dari maknanya, karena vitamin tersebut terkandung dalam bla bla bla. And then in a wide variety of words. Nah, kalau misalnya kalian sudah menyadari A itu yang salah, you don't need to consider about in. Karena in, ya sudah, in memiliki makna dalam. Seperti yang ada di sini terkandung dalam. Kayak gitu. Okay, so you can check on our mini dictionary if you ever need it. But of course, I am going to move on to questions number 8. Let's go. Okay, it's done. Let's go to take a look at the explanation from me, of course. And then here we are. As you can see, yang betul di sini, error yang kita temukan dapat kalian lihat di kotak pembetulan yang warna hijau. Dan sebelum kita menemukan C sebagai pilihan yang salah, of course, I need to tell you why A ini sudah betul. Jadi, kita memiliki the gopher. Gopher itu, if you don't know about gopher, nggak masalah lah. Tapi, at least you know diksi itu artinya apa. Kalau misalnya kalian tahu diksi itu menggali, jadi kemungkinan gopher ini adalah jenis binatang. Jadi, kalian juga bisa lihat di mini dictionary di sini, gopher ini semacam tikus tanah, if I'm not mistaken. Dan selanjutnya, untuk permasalahan A di sini sudah tidak ada masalah, karena gopher di sini kan bentuknya apa ini? Bentuknya kan ini singular, tunggal. Oleh karena itu, dix atau kata kerjanya juga harus ditambahkan s karena subjeknya adalah singular. Dan selanjutnya bagaimana dengan its di sini?
It's di sini sudah betul. Kenapa? Kalian bisa lihat di penjelasan di kotak sebelah kanan. Kan kita ngomongin tentang the gopher. Gopher ini menggali dengan cakar besar yang kuat di kedua kaki depannya. Oke? Jadi it's ini kan menunjukkan suatu kepemilikan nih. Jadi karena gophernya hanya satu, jadinya kita menggunakan pronoun kepemilikannya juga hanya satu, yaitu it's. Kalau misalnya gophernya ada banyak, mungkin kita bisa menggunakan their. Kayak begitu. Oke, so untuk C salah. Mengapa? Karena kan ini kan disebutkan bahwa kaki yang disebutkan di kalimat itu ada dua. Dan foot itu merupakan singular. Sedangkan kalau misalnya kalian ingin menggantikan, menyebutkan bahwa kakinya ada dua atau lebih dari dua, nah kalian harus menggantikan foot menjadi feet. Kayak gitu. I have put the explanation here in the error explanation. Nah, karena tuh jadi harus pakai jamak plural nouns materi untuk soal nomor 8 ini. We will move on to questions number 9. So 30 seconds for you again. So, let's go. Let's go to the explanation. Wow, it's quite long I think. Apa nih yang salah nih? Oke, kalian jadi bisa coba perhatikan untuk bagian questionnya terlebih dahulu. Nanti saya akan arahkan perhatian kalian menuju ke explanation atau mungkin menuju ke dictionary. Jadi, kalian bisa fokus pada apa yang akan saya jelaskan. Dan di sini kita memiliki pilihan A. Pilihan A ini memiliki frasa noun phrase yang sudah benar. Jadi, noun phrase-nya di sini memiliki struktur adverb dulu, setelah itu adjective, setelah itu noun. Jadi, kalau ada adverb, munculnya itu harus sebelum adjective. Dan adjective harus muncul sebelum noun. Itu adalah struktur yang benar. Kalian bisa hafalkan, silakan, karena soal seperti ini juga akan cukup banyak muncul di TOEFL atau mungkin di TOEIC, di tes-tes lainnya. Alright, so how about B? Nah, kalau demonstrated ini sudah betul. Jadi penggunaan verb 2 ini juga sudah betul, maknanya juga sudah betul, nggak perlu kita ganti dengan makna pasif. Jadi verb 2 yang menandakan kenapa kok verb 2? Ya karena kata kerja lainnya verb 2. Berarti cerita ini atau cerita dalam kalimat ini menunjukkan sesuatu atau ya banyak kejadian yang terjadi di masa lalu. Begitu. Dan yang salah di sini, the quality nggak masalah, the quality menunjukkan sesuatu yang khusus lah. Quality dari siapa sih? Quality dari ballet itu tadi. How do we pronounce it? I didn't check it. Oke, jadi begitu. Jadi the juga bisa diikuti oleh macam-macam kata benda. Singular bisa, plural bisa, countable bisa, uncountable bisa. Semua bisa deh ini. Oke, jadi bisa dibilang, ini enak-enak aja kok. Oke, so let's move on. Di sini seperti yang kalian lihat ternyata salahnya di D. Mungkin bagi kalian tidak familiar dengan D, jadi ya udahlah kita pilih yang nggak familiar aja tanpa tahu atau mengetahui alasan dibalik kenapa D itu salah. And my job is to tell you why D is the error. Dan di sini seperti yang dapat kalian lihat di explanation-nya, you can take a look at this one. Sebetulnya, kenapa kok that of itu yang betul? Jadi, kenapa kok that of ini yang betul? Sebetulnya, how do you say it ya? Karena kan saya tidak menemukan penjelasan dari key answer key pada soal ini. Jadi saya mencoba untuk menjelaskannya berdasarkan versi saya. Jadi versi pengetahuan saya. Dan sepengetahuan saya, kita memiliki equal. Nah, equal itu memang biasanya diikuti oleh to. Oke? Could equal to. Nah, di sini those of-nya ini ternyata juga salah. Mengapa? Karena kita lagi ngomongin ini apa namanya? The quality of balance sebagai singular. Jadi sebagai kata benda tunggal. Sehingga
that of ini bisa menggantikan kata benda tunggal tersebut. Jadi yang sebetulnya tadi mencoba untuk membandingkan atau menyamakan the quality of ballet and then in North America and then the quality of ballet in Europe itu kan mau membandingkan keduanya kan, dan kedua bandingan ini kan mereka keduanya singular sehingga kita tidak perlu menggunakan those of melainkan that of. But I am not quite sure whether we need to add to. But as far as I know, equal itu memang temannya tuh, seperti different from. Nah, equal ini equal to that of the ballet in Europe. Okay. So I think that's all. And let me check the pronunciation of ballet. Is it right? Ballet. Okay. I need to put in the dictionary then for me to improve my pronunciation. It's a ballet. 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 That one is hard. Okay, let's move on aja deh. Untuk selanjutnya, kita memiliki nomor 10. And 30 seconds as usual for you to do it. Okay, so it's time for me to explain to you nomor 10. Ternyata salahnya di D. Oke, untuk pilihan D, seperti biasa saya akan melihat nomor 10 A dulu. S di sini sudah betul dari maknanya. S seperti saat. Saat dua nukleus ini move closer together, there, seperti biasa ya, peletakan adjektif, 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 dan noun. Banyak sekali adjektifnya, but it's okay lah, no problem. Oke, no problem with this one. Selanjutnya becomes juga sudah betul. Subject verb agreement-nya gimana dicek lagi. Dan their mutual energi ini kan singular nih, jadi pakai is pastinya, jangan lupa. And then so yang salah di sini adalah D. Kenapa D salah? Bukannya more large of course, but it's larger dong. Why? Maybe just to remind you a little bit, tapi kayaknya kalian juga beberapa dari kalian mungkin sudah paham dengan ini. Kita ada comparative adjective er dan comparative adjective more. Jadi saya coba berikan tanda di sini, tanda what is it? Space over here. Jadi sekalian kalian bisa gunakan jari kalian untuk menghitung silabelnya. Kalau silabelnya itu hanya ada satu, seperti big hanya satu finger atau jari, kita menggunakan hanya satu jari, atau fresh kan cuma satu silabel juga kan. Jadi kita menggunakan er, jadi bigger, fresher, larger, and younger. Nah, kalau famous seperti penyebutannya kita punya famous, attractive, interesting, or interesting. Harusnya ada 3 syllables nih. Not 4. Interesting. And then we have got delicious, delicious, delicious. Okay, harusnya juga ada 3 juga ini. So I need to check it again. Then let me edit. Okay, so I have edited it. Delicious, delicious, delicious. So after we have finished the previous question, it's questions number 10, dan kita akan menuju ke part 2 di written sample test ini. Jadi di part kedua kita akan mulai lagi dari nomor 5, karena memang itu nomornya berkelanjutan dari soal struktur sebelumnya. And so let's go 30 seconds just like before. It is finished. Okay, now so let's take a look at question number 6.
Dan di sini seperti yang dapat dengan lihat kita memiliki error. Kita dapat menemukan error di pilihan jawaban C. Jadi bukan were di situ tapi seharusnya was. And if you are curious about the mini dictionary, you can read it now or maybe later after I explain it to you. And so, how many people? Ini sudah betul. Saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu mengapa how many people ini sudah betul dan pilihan lainnya. How many people sudah betul karena many itu akan diikuti oleh countable noun. Kata benda yang dapat dihitung. People dapat dihitung. Oke, how many people know that the Brooklyn Bridge built? Nah, di sini build ini juga sudah betul. Mengapa? Karena build ini adalah versi pendek atau versi reduced dari klausa which was built. Jadi artinya seperti yang dapat kalian lihat di sini, which was built sama built saja itu memiliki makna yang sama, yaitu yang dibangun pada tahun 1883. And then let's move on to the next one. Dan maknanya juga pasif ya di situ ya, dibangun. Which was built, dibangun. And we have got were. Were ini salah, kenapa? Karena kita kan lagi ngomongin tentang the Brooklyn Bridge nih. The Brooklyn Bridge built in bla bla was the world's first suspension bridge. Jadi harusnya karena subjeknya itu adalah tunggal sehingga kata kerja to be di sini juga harusnya tunggal yaitu was tadi. And then that's it and I think we can move on to the next question. It's question number 7. 30 seconds for you. Again. Okay, it's almost over and it's over. Let's take a look at the explanation from me. Dan seperti yang dapat kalian lihat juga, pilihan yang salah atau errornya dapat kita temukan di pilihan D. Jadi, sebelum kita menemukan D, pastinya kita harus melewati A, B, C dulu. Dan saya akan menjelaskan kenapa A, B, C ini sudah benar. As you can see, Anna Maxwell's gift. Jadi, ini menunjukkan S apostrophe S di sini menunjukkan kepemilikan. Jadi, Anna ini memiliki atau gift punya Anna ini bla 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 untuk organisasi itu bla bla gitu. Jadi Anna Maxwell's gift ini sudah betul, untuk organization itu juga sudah betul, dari maknanya itu sudah betul juga, dari struktur juga sudah oke. After for itu noun pastinya dan selanjutnya was exemplified. Nah, di sini juga sebetulnya sudah betul. Was sudah betul, exemplified ini kalau misalnya kalian penasaran dengan maknanya, jadi di sini kita memiliki pasif sekali lagi sepertinya memang banyak pasif. Oh, I didn't get the translation, I think. Nah, kita punya apa ini? Anna Maxwell's gift organization dijadikan teladan oleh her service. Bla bla bla. Oke, jadi was exemplified ini sudah betul. How about D? Nah, sekarang waktunya kita untuk memeriksa D. Kenapa while ini salah? Karena kalau misalnya kita menggunakan while, dari makna pun juga tidak sesuai. While itu kan artinya sementara. Nah, seharusnya kita menggunakan preposisi during. Selain dari makna itu juga kurang tepat, kalau misalnya kita ngomongin preposisi during, itu harus diikuti oleh kata benda. Nah, sedangkan kalau while ini kan kalau biasanya disebut sebagai adverb clause atau adverb connector. Adverb connector itu harus menggabungkan klausa yang lainnya, jadi berbentuk subjek dan kata kerja. Jadi di sini while ini pasti salah karena yang kita butuhkan adalah makna yang berbeda dan preposisi yang tepat untuk mengikuti the Spanish American word. Jadi Anna Maxwell's gift untuk organization itu dijadikan teladan oleh her service during atau selama the Spanish American War in 1898 kayak gitu. So,
Ya, as usual, you can take a look at the perspective of the meaning. Jadi, kalian juga baiknya mengetahui makna dari beberapa kata yang ada di kalimat, dan juga kalian harus mengetahui struktur yang benar itu struktur yang mana. Karena terkadang dari makna saja sudah kelihatan kalau misalnya pemilihan kata itu salah. Namun, biasanya memang kita membutuhkan step atau langkah lebih lanjut untuk kita memeriksa grammar dari kalimat tersebut. Kayak begitu. And then let's move on to the next one. It's questions number 8. 30 seconds again for you to do the question. So it's done. Let's move on to the explanation. Nah, this one. Jadi di sini kalian harus mengetahui arti kata severe itu apa. Apakah mereka itu berupa adjektif dari makna yang kalian ketahui? Nah, kalau misalnya kalian sudah mengetahui maknanya, kalian pasti juga akan menyadari kalau misalnya severe itu fungsinya adalah adjektif. Namun, kalau misalnya kalian nggak tahu artinya, kalian bisa mengingat strukturnya kalau setelah artikel ini, dan kita memiliki kata benda injury, jadi severe ini bisa bisa dianggap sebagai adjektifnya, kayak gitu. Ankle ini juga disebut sebagai noun sebetulnya, tapi karena muncul sebelum kata benda utama yaitu injury, jadi ankle ini bisa dianggap fungsinya sebagai adjektif karena munculnya sebelum kata benda, gitu. Jadi bergantung dengan letaknya tadi. Sehingga untuk pilihan A, B ini semuanya sudah betul. Karena itu tunggal, jadinya pastinya juga injerinya juga cuma satu. Jadi tunggal juga, nggak jamak. Severe peletakannya sudah betul, jadi nggak masalah. Nah, yang salah di sini adalah yang C. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini, when a severe ankle injury forced her, harusnya to give up. Nah, di sini dari maknanya seperti yang kalian lihat, kita tidak perlu menggunakan dirinya sendiri seperti ini. Oh, saya lupa untuk kasih seperti ini. Nah, kita nggak perlu bilang memaksa dirinya sendiri untuk berhenti melapor pada tahun. No, itu dari maknanya juga salah. Jadi makna dari bahasa Indonesia sudah salah. Yang betul adalah when a severe ankle injury forced her to give up. Jadi kalau dari maknanya sini ketika cedera pergelangan kaki yang parah memaksanya dia untuk berhenti melapor pada tahun bla 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 seperti itu. Jadi maknanya beda, bentuknya dalam bahasa Inggris itu juga beda. Dan untuk D ini betul sudah. Kenapa? Karena kita punya kata kerja kedua dan memang konteks atau kejadian di dalam kalimat ini merupakan kejadian di masa lalu. Sehingga kata kerja kedua ini juga sudah betul. And then, so let's move on to the next one. It's questions number 9. Dua pertanyaan terakhir sebelum saya mengakhiri video ini. That's right. Okay, it's almost done. 30 seconds are over. Now, let me explain it to you. Karena di sini kebetulan salahnya atau error dapat kita temukan di pilihan D. Oleh karena itu, A, B, C, I need to explain it to you first then.
Untuk pertama kita punya 9A, kita lihat 9A ini kenapa sudah betul, karena kita punya seperti biasa di sini sepertinya ini ya, pasif lagi kita miliki is, best, remember. Dan di sini is sebagai auxiliary verb dan ada comparative, not comparative this one. Ini harusnya superlatif dong. Oh my god, kok comparative. Okay, let me change it. Wait here. Superlative. Okay. And so here it is. I have edited it. And then we have got superlative adverb karena memang munculnya kan sebelum kata kerja. Jadi sebutannya bukan superlative adjective lagi, melainkan superlative adverb. Dan juga kata kerja ketiga yang menunjukkan makna pasif. And then for, ya maknanya sih boleh-boleh aja dikenal untuk bla bla bla. Is best remembered for a weekly journal. Jadi weekly juga sudah betul. Weekly di sini memiliki dua fungsi dan seperti yang dapat kalian lihat di dictionary-nya ada dua fungsi adjective dan adverb dengan makna yang sedikit berbeda. And then let's move on to the next one. We have got D. Nah, who ini harusnya itu adalah which. Seperti biasa kan kalian sepertinya juga sudah familiar dengan materi ini. Kita lagi ngomongin weekly journalnya. Weekly journal which still launched in January 1855. Jadi itu alasan untuk soal nomor 9. So let's move on to the next one. We have got questions. The last question, 30 seconds for the last question of course. Wow, it's finished. I didn't see it. And let's take a look at this one. What do you think of your answer? Did you get it right for the last question? And wow, it's so simple, I think, my explanation. Okay, so passing through, I have no idea. I mean, I have no problem. We have no problem with the meaning. Dan memang biasanya passing itu kan temennya kalau kalau nggak passing by, passing through, pass over. Nah, jadi preposisi yang digunakan juga sudah tepat dan memiliki arti melewati. Jadi melewati apa nih? Melewati the center. Center juga sudah betul karena center kan biasanya kan hanya ada satu kan center, ya udah yang pusat itu aja kan, cukup spesifik sehingga memang diperlukan artikel dari situ seperti the left, the right, the center, the top, and then the bottom. Nah itu memang mereka adalah ekspresi yang perlu didahului oleh kata artikel yang cukup spesifik yaitu the, bukan a. No, that's not a. And then let's move on to the next one. We have got C. Ternyata C adalah yang salah. Kenapa kok C itu salah? Karena kita lihat dulu nih apa namanya. Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya ini yang mana? A ray of light atau kalian mungkin terkecoh dengan a thin lens ini tadi kalau misalnya kalian tidak menjawab ini. Jadi thin lens ini seperti yang dapat kalian lihat ini singular ya karena ada artikel a itu tadi. Jadi di sisi lain thin lens ini dia bukan subjek. Oke, sebetulnya subjeknya adalah a ray of light. Begitu. Jadi karena subjeknya itu tunggal, jadi kata kerjanya juga harus tunggal dong. Seharusnya bukan keep, melainkan jangan lupa ditambahkan s kalau misalnya subjeknya itu tunggal. Seperti yang kalian lihat di explanation-nya bagian kanan, kita punya array of light karena subjeknya tersebut, keep harus ditambahkan s. Jadi begitu. And you can take a look at the dictionary itu. Kalau ngomongin tentang lens ini, ternyata lens itu memang bentuk singular. Oke? Jadi lens itu memang sudah bentuk singular. Kalau misalnya kalian ingin membuatnya menjadi jamak, tinggal ditambahkan es atau s. Jadi kita punya the lenses. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 10. And I think that
if I can finish our video, our lesson video for now, because okay, that yeah, we only have got like 12 questions in the written sample, in this written sample test produced by ETS. And of course, I will try to make more video in the future about TOEFL ITT dengan menggunakan soal-soal lainnya. And if you like the video, I will really appreciate it if you can like it too, so that more people can see the lesson video and learn from it. And don't forget to subscribe to the channel and turn on the notification so that you can get the new notification for our newest videos. Okay, thank you very much for watching and listening to me carefully. See you in the next videos about TOEFL ITT.